dari Aida Padarin buat openingnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Aida dari 75. Dan untuk sharing prodi farmasi lebih lanjutnya akan disampaikan sama Mbak Neni. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, ini aku yang pertama kali ya, dan maksudnya kita bareng-bareng. Nah, sebelumnya nggak asik ya kalau belum kenalan dulu ya, mungkin. Aku kenalan dulu ya dari aku. Nah, kenalin aku Neni Rahma, biasanya dipanggil Neni dari Farmasi UGM Angkatan 2018. Nah, aku Fatmanaba 73. Boleh yang lain dari farmasi monggo kenalan teman-teman. Halo, aku Manda dari Farmasi 2018 juga. Aku Fatmanaba 73. Hai. Monggo yang lain. Halo, aku Fauzia dari Farmasi Angkatan 74. Halo, aku dari Farmasi 20. Oke, udah semua ya kayaknya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut aja bahas tentang farmasi itu sendiri ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang baru tahu farmasi itu apa, mungkin ada yang belum tahu. Nah, mungkin ada yang udah tahu, nggak apa ya, kita review dulu ya. Nah, jadi farmasi ini adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan gitu ya, obat-obatan dan termasuk kosmetik di dalamnya. Jadi nggak cuma obat-obatan, juga kosmetik pun termasuk herbal juga. Nah, ini macam-macam ya, mulai dari penemuan senyawa itu sendiri, sampai formulasi, sediaan, uji klinik, penggunaan obat untuk pasien, sampai manajemen sama distribusi obatnya. Nah, jadi di sini tuh kita tuh benar-benar belajar proses obat itu sendiri, mulai dari nol banget ya, dari penemuannya sampai ke masyarakat. Nah, gitu. Nah, karena ini tak bold dan tak lebih gedein fontnya ya. Nah, jadi di sini itu hal yang mencakup di sini itu nanti itu bakal ada ya, pertama riset tadi ya, riset, terus juga ada yang di bagian industri, formulasinya industri, terus juga uji klinik. Nah, ini ke farmasi kliniknya ya, terus juga penggunaan obat untuk pasien, berarti ke klinik juga, rumah sakit, klinik, terus juga sampai ke manajemen distribusi obat. Ini lebih ke industri ya, kayak gitu. Jadi kompleks sekali belajarnya gitu ya. Di peneliti sampai pengusaha juga bisa gitu. Nah, terus studinya sendiri kita ada S1 4 tahun ya, sekarang S1 4 tahun, terus profesi, kita ada profesi. Nah, profesi itu sampai saat ini sih masih 1 tahun, cuman belum tahu ya, isu-isu yang mulai terdengar sih katanya mau 2 tahun, tapi masih belum fix gitu, sampai sekarang masih 1 tahun. Terus ada S2 sama S3, ini yang di UGM ya teman-teman. Oke, next, boleh, Man. Nah, terus di farmasi sendiri kita tuh ada beberapa departemen gitu ya, yang tadi kan aku udah nyebutin di awal kalau farmasi itu belajar dari penemuan obat sampai ke manajemen dan distribusi. Nah, untuk departemennya sendiri kita tuh dibagi jadi ada 4 gitu ya. Nah, pertama tuh ada di unit 2 ini bangunannya ya ini. Di sini tuh departemen biologi farmasi. Jadi di sini tuh tempatnya buat farmasi bahan alam. Jadi kayak herbal, mikrobiologi, praktikumnya tuh ada di sini. Pokoknya yang biologi tumbuhan gitu. Nah, terus ada juga unit 3. Unit 3 itu namanya Departemen Farmasetika. Nah, jadi tuh di sini tuh lebih ke kayak bagian industrinya. Jadi kayak ada lab buat formulasi sediaannya, terus compoundingnya, cara meracik obatnya, di situ tuh ada di unit ini kayak gitu. Terus juga manajemen pokoknya industrinya ada di sini, manajemen gitu juga ada di unit ini. Terus selanjutnya ada unit 4 ya, ini unit 4 tuh Departemen Kimia Farmasi. Nah, di sini itu isinya tuh lebih ke
apa ya? Jadi kayak sains teknologinya. Jadi isinya tuh kayak kimia analisisnya, analisis obatnya, analisis bahannya. Jadi lebih kepada penemuan senyawanya kayak gitu. Peneliti lah di sini. Nah, terus yang terakhir ya nih unit 5 itu ada Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Nah, ini seperti namanya ya, ini tuh lebih ke farmasi rumah sakitnya. Jadi kayak uji klinik, kayak praktikum-praktikum yang uji klinik pakai hewan, pakai mencit gitu tuh ada di unit ini. Nah, oke. Sebenarnya ada unit-unit yang lain, cuman kayak unit 1, unit 5,5 juga ada, tapi ini sih yang paling utama kayak gitu. Oke, next slide, Manda. Nah, ini mata kuliah wajib di semester 1 dan 3. Nah, ini tak tulis semester ganjil aja ya, karena yang genap itu ya kurang lebih sama-sama lah, daripada pusing ngeliatin banyak tulisan gitu ya, yang ini aja. Nah, jadi yang pertama, semester pertama itu belajarnya tuh yang dasar-dasar dulu. Nah, ini kayak anatomi, farmasetika 1, farmasi fisik, kimia farmasi dasar, kimia organik, mikrobiologi. Nah, ini masih dasar banget ya. Oh ya, sama masih dapat Pancasila. Nah, ini umum gitu. Anatomi, nah ini anatomi itu praktikumnya, ada praktikumnya. Oh ya, yang ada praktikumnya itu ada anatomi, fisiologi, kimia farmasi dasar, sama mikrobiologi. Yang ada bintangnya, yang ada praktikumnya. Yang anatomi itu praktikumnya di FK, teman-teman. Jadi kita ke gedung FK buat praktikum di sana. Kayak gitu. Di semester 1 tuh masih belajar dasar banget kayak gitu. Jadi kayak kimia-kimia SMA tuh masih dapat gitu, kayak kecepatan reaksi, terus penamaan gitu, struktur gitu juga masih dapat di semester 1. Sama lah kurang lebih. Terus lanjut ya semester 3. Nah, ini semester 3 tuh udah mau berpindah nih ke yang farmasi banget. Nah, itu di sini tuh ada metodologi penelitian, metopen, manajemen farmasi, terus formulasi teknologi sediaan padat, ya, kimia analisis 2, biologi molekuler, kimia medisinal, farmakologi 1, dan farmakokinetik. Nah, di sini tuh ya tadi aku bilang udah lebih menjurus ke farmasi banget. Nah, terus tadi kalau misalnya bisa dibagi-bagi di sini ada macam-macam ya, mulai dari manajemen farmasi sama formulasi teknologi. Nah, itu tuh bagian yang ke industri-industrian kayak gitu. Terus analisis, biologi molekuler, kimia medisinal. Ini tuh lebih ke penemuan obatnya. Sama apa ya, quality control gitu-gitu. Sama yang farmakologi, farmakokinetik. Nah, ini tuh lebih ke farmasi rumah sakitnya, ke klinik kayak gitu. Jadi semua dapat mulaian di semester 3. Oke, next slide. Nah, ini yang semester 5 ya. Nah, ini semester 5 itu lebih seru lagi, udah mulai banyak prakteknya, lebih farmasi banget lah. Nah, jadi itu di sini tuh ada teknologi ekstraksi bahan alam, pelayanan farmasi, biofarmasetika, analisis obat kosmetik dan makanan, farmakoterapi 2, farmakokinetik klinik, dan farmakoepidemiologi. Nah, ini ya. Nah, ini sama sih kayak tadi yang teknologi ekstraksi bahan alam tuh yang tentang herbal tadi ya, yang unit 2. Nah, terus pelayanan farmasi, nah ini tuh lebih ke farmasi rumah sakit. Jadi di sini tuh kayak banyak studi kasus gitu juga teman-teman. Nah, kita nggak kalah ya, ada studi kasus juga. Jadi kayak pasien dengan penyakit ini, komorbidnya ini, mengonsumsi obat ini. Nah, rekomendasikan pengobatan yang tepat dan analisis apa misalnya drug relation problem yang terjadi gitu. Jadi lebih ke prakteknya yang pelayanan farmasi ini. Terus biofarmasetika itu yaitu gimana caranya nentuin formula obat yang baik, terus dipraktekin ke dicoba ke hewan uji gitu. Nah, pokoknya nyoba-nyoba obat gitu. Terus analis obat kosmetik makanan tuh quality control. Nah, itu juga ke industri juga bisa. Farmakoterapi itu masuk farmasi rumah sakit kan. Jadi belajar mulai dari penyakit itu gimana tanda-tandanya, sampai pengobatannya kayak gimana. Jadi nggak kalah, kita juga dapat pengetahuan tentang penyakit gitu. Dan pengobatannya, sama farmakokinetik, sama farmakoepidemiologi ya,
Ya seperti itulah, ya, tidak usah dijelaskan ya. Oke, lanjut aja ke next slide. Nah ini mulai semester 7 itu nanti baru disuruh milih paket pilihan kayak gitu. Nah, yang paket pilihannya ini tuh kalau bisa tuh udah sesuai sama topik skripsi kita nanti. Nah, skripsi kan mulai dari tahun keempat ya, semester 7 sama semester 8. Nah, ini ada macam-macam ya, ada riset dan penemuan obat, farmasi masyarakat dan regulasi. Nah, ini biasanya kerja di kementerian gitu-gitu yang regulasi, terus obat tradisional, farmasi industri, farmasi rumah sakit, kosmetik dan makanan, sama manajemen distribusi dan pemasaran. Nah, terus oh ya, menariknya juga nih di farmasi itu juga ada mata kuliah pilihan kayak gitu yang bisa kita ambil minimal itu. Jadi ada 3 macam ya, yang pilihan farmasi, pilihan klaster, sama klaster medika maksudnya ya, sama lintas klaster kayak gitu. Nah, kayak contohnya yang semester ini ya, semester ini tuh aku tuh ngambil matkul pilihan gizi dalam daur kehidupan. Nah, jadi aku agak tertarik juga nih sama gizi. Aku ngambil matkul itu di semester ini kayak gitu. Terus yang lain juga masih ada banyak sih pilihannya. Intinya bisa ngambil di mata kuliah jurusan lain lah. Oke, next. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin soal organisasi dan kepanitiaan yang ada di Farmasi UGM. Nah, di farmasi sendiri ada badan semi otonom, itu ada BEM, ada Senat Mahasiswa, ada JMKI. JMKI itu Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Jadi kayak kita di Komisariat Jogja. Jadi kayak kerjasama sama JMKI yang dari kampus lain, dari UMY, UAD, kayak gitu-gitu. Terus ada Paduan Suara Mahasiswa, KMMF itu Keluarga Mahasiswa Muslim Farmasi, KMKK itu Keluarga Mahasiswa Kristen Katolik, sama Lembaga Pers Mahasiswa Farsigama. Nah, kalau di Farmasi UGM sendiri itu nggak ada hima ya, soalnya di farmasi itu satu fakultas, satu prodi, jadi cuma ada BEM KMFA. Terus kelompok studinya ada Piogama, ada Cancer Chemoterapi, apa gitu sih CRC itu kepanjangannya lupa. Terus ada kanal pengenalan fakultas farmasi sama klinika. Nah, di farmasi sendiri juga ada klub olahraga sama seninya, macam-macam. Itu nanti yang manajernya tuh dari anak BEM. Terus ada kepanitiaan juga tentunya, ada farmasius, itu ada seminar dan lomba-lomba gitu, lomba poster atau lomba konseling. Terus ada Dias Natalis Fakultas, ada Farmasi Cup. Farmasi Cup itu kayak ada konser sama lomba olahraga gitu, basket sama futsal. Tapi karena kemarin pandemi, jadi Farmasi Cup-nya itu diganti sama kayak kegiatan amal gitu. Terus ada PPSMB Papirus. Nah, itu ospeknya Fakultas Farmasi. Terus ada Farmadays. Farmadays itu kurang lebih sama kayak Farmasius, tapi kegiatannya dari kelompok studi Piogama. Sama Pemira Farmasi itu kayak pemilihan ketua BEM dari BEM KMFA sendiri. Terus kegiatannya ini aku minta dari teman-teman aku, ini kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang alumni Career and Development Center ini kayak job fair, kurang lebih kayak gitu. Itu yang nge-handle BEM juga. Terus Dias Natalis, Farmasi Cup yang 2 tahun sebelumnya, dan yang terakhir ini ada PPSMB Papirus 2020 ini yang kemarin. Jadi PPSMB Papirus yang kemarin itu diadainnya kombinasi dari daring sama luring. Jadi yang anak-anak Jogja itu pada di kampus, yang di luar Jogja nanti bisa nge-handle pakai Zoom gitu-gitulah, kayak gitu. Terus prospek kerja di farmasi itu apa sih? Luas sebenarnya tuh, kalian bisa jadi dosen, jadi regulator atau kerja di BPOM atau kementerian, jadi manajer atau pengusaha, apoteker di rumah sakit, atau formulator gitu-gitu kayak di industri farmasi kayak gitu kan. Bahkan kalian tuh juga bisa tuh loh jadi beauty content creator, apalagi kalau beauty content creator dari farmasi kan udah terpercaya gitu. Maksudnya nggak sesat gitu ya, kurang lebih. Terus prospek kerjanya kalian bisa di lembaga-lembaga ini ya, ada yang di industri, ada yang di Paragon, atau yang di lembaga-lembaga lain. Udah habis ya waktunya. Gimana dong?
Ya ini bisa dibaca aja lah. Pokoknya tips belajar kalau di farmasi itu ya pokoknya itu belajar bareng, minta dari kakak tingkat ya gitu-gitulah kalau belajar. Ini bisa dibaca aja deh PPT-nya. Nanti waktunya habis kan. Langsung next aja. Iya. Ya ini UKT-nya segini nih. Ini untuk nanti tanya jawabnya bisa di akhir sesi aja kali ya, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa sih, aku stop share aja ya. Iya, nggak apa-apa. Karena dilanjut ya di akhir habis nah 3. Oke, makasih buat farmasi. Nginfoin kembali. Kalau teman-teman bisa pindah dari room ini ke kelompok yang lain. Mungkin kalau mau dengerin jurusan yang lainnya. Oke, lanjutnya kita ke TPHP ya, buat Tata. Boleh minta tolong di-share screen? Oke.